Hari ini kita akan melakukan praktek menggunakan data mining pakai Rapid Miner ya. Kita dari hulu sampai hilir. Jadi teman-teman kalau bawa kertas boleh ditulis dulu. Kemudian kalau memang tidak bawa nanti saya akan masukkan ke ke YouTube ya. Cuma nanti mungkin ada proses karena akan diproses dulu di Google Drive lalu masuk ke YouTube. Baik, bisa didengar semua ya? Kalau yang ingin tanya mungkin bisa Pak. Bisa ya. Bisa, Nanti Pak. bisa tanya bisa langsung tanya atau mungkin nulis di kolom komentar. Tapi kalau kolom komentar kayaknya nggak kedengeran kalau nanti saya presentasikan sekarang. Kita tembak ke seluruh layar. Baik, kita share. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, oke. Robi, Pak. Kita Ali. lihatin ya. Oke. Kali ini kita akan buka dari Rapid Miner. Nah, di sini kita akan coba pakai dataset yang simpel dulu. Nah, barangkali yang kemarin saya pernah ngajari, mungkin ini buat ngulang lagi, buat awal, tapi ini dari hulu sampai hilir. Pertama, kita akan ngomong, misalkan kita pakai sampel ya, pakai data. Kita pakai data apa? Kita pakai datanya adalah, misalkan golf ya, golf, iris, kita taruh di sini, kemudian kita tarik ke sini nih, tarik, kita klik, kita tarik play. Mungkin yang sedang menggunakan mic bisa ditutup dulu mic-nya, di mute dulu, jadi biar teman-teman bisa lihat. Oke. Kita punya data seperti ini. Nah, kemarin itu kita punya data mentah. Kemudian di data pre-processing ya. Nah, data pre-processing itu seperti apa? Di sini ada cleansing. Teman-teman bisa normalisasi, bisa begini, dan bisa missing dan sebagainya. Kalau kita tulis adalah duplicate dulu. Kita lihat duplicate masukkan ke sini. Kalau kita jalankan, ini 140. Oke. Kemudian mana tadi? Kita ini kelihatan ya hasilnya 147. Kalau kita ingin tahu hasil aslinya berapa tadi retrieve iris, kita tarik ori ke sini. Kemudian kita klik play. Maka keluarnya adalah 150. 150 itu belum kita remove duplicate ya, berarti sebenarnya ada 3 yang salah. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa klik play lagi, lihat statistiknya. Di sini missingnya 0. Kemudian visualisasinya juga kita bisa lihat statistik kita sini aja lah. A1 seperti ini, berarti dia datanya cukup normal, tapi agak skew ke kiri, kemudian miring ke kanan ya. Maaf, ini miring ke kanan, kemudian ini normal, ini juga ada dua puncak, kemudian ini ada 2 puncak juga. Kemudian kalau kita sudah tahu di sini remove duplicate, nah teman-teman di sini kita bagi menjadi data bersih. Ini berarti kan sudah jadi data bersih ya. Kemudian kita berubah jadi data training. Kemarin kita pakai data trainingnya split data, taruh di sini. Data. Kemarin kita pakai apa? Rasionya 70. Maaf, kok 70? 0,7 karena rasio ya. 0,3 berarti trainingnya 70, testingnya 30 seperti ini. Kemudian setelah itu kita pakai apa? Misalkan kita pakai KNN dulu, jangan KNN ya, kita pakai decision tree. Kita tarik ke sini. Decision tree-nya kita lihat ini. Kalau di sini kita sebut sebagai model fit. Di decision tree ini kita model fit. Kemudian dari model fit kita ada data testing. Jadi ada model predict. Kalau di Rapid Miner namanya apply model. Sini kita tarik di sini. Apply model, tarik ke sini.
Kemudian di sini model harusnya masuk ke model. Kalau yang merah-merah ini berarti harus dimasukkan. Itu ya. Kalau nggak dimasukkan maka akan error. Kemudian di sini 70-30. 30 ini yang testing, kita masukkan ke sini. Kemudian kita setelah dapat ini, kita pengen tahu result ya. Maka resultnya adalah performance. Classification kita taruhkan di sini. Kemudian lab masuk ke lab. Jadi jangan lupa di sini ada lab, di sini ada lab. Kemudian teman-teman bisa tarik ke hasil. Kita klik play. Sebentar. Nah, ini keluar. Jadi teman-teman bisa lihat akurasi 97,73. Di sini kita pakai decision tree-nya adalah gain ratio. Di sini ada play pruning. Nah, teman-teman pengen lihat, Pak, keluarannya seperti apa sih? Kita tinggal tarik model. Kita pengen tahu grafiknya. Ini seperti ini. Kalau pruning pakainya ini ya. Kemudian di sini teman-teman bisa ganti. Misalkan saya mau pakai di sini kita play dulu. Kita cek hasilnya, performance-nya 97,73. Sementara kalau kita play pre-pruning, kita klik play, 95,45. Nah, teman-teman bisa lihat kalau information gain berarti ID3, kemudian kalau gain ratio berarti apa kemarin? Kita C45 ya. Kemudian kalau Gini index, maka kita pakai card. Karena kemarin kita cuma fokusnya information gain, nanti kita pakainya information gain. Jadi, Pak, pakainya mana? Gain ratio, information gain, atau Gini index? Teman-teman bisa dipilih satu-satu. Nah, kita tahu di sini hasilnya seperti ini. Dan kemudian kita cek ya, gain ratio, keluarannya, siapa yang masuk? Oke. Keluarannya seperti ini kalau pakai gain ratio. Sementara kalau kita pakai information gain, jadi resultnya 95 ya. Kalau kita play, jatuhnya juga 95. Ini information gain, kemudian ada Gini index. Gini index itu untuk CART. Di sini performance-nya adalah 95,45. Nah, di sini teman-teman nanti kita akan belajar cara ngecek seperti ini. Nah, seperti yang yang waktu lalu kita belajar tentang confusion metric, kan di sini kita ada seperti ini ya. Terus kemudian kita ngomong, Pak, seberapa robust data yang kita pakai, maka kita udah bisa ngomong bahwa data itu robust. Nah, caranya biar tahu bahwa data kita robust, berarti siapa yang masuk? Berarti kita pakai cross validation. Jangan lupa yang datanya kemarin dibagi, misalkan kita pakai K-nya 5, berarti datanya dibuat 5 kali, kemudian dirata-rata ya, seperti itu. Nah, caranya gimana? Di sini dari split data sampai performance ini kita hapus dulu. Kita hapus. Remove duplicate. Nah, di sini kita bisa pakai namanya cross validation. Taruh sini ya. Taruh sini. Kemudian exa masuk ke exa. Terus kita klik cross validation-nya. Di sini yang kita butuhkan apa? Misalkan decision tree. Decision tree taruh di sini. Kemudian training masuk training, model masuk model. Nah, kemudian sama seperti ini, kita kan ada model fit ya, berarti kan ini model fit. Berarti sini ada model predict, berarti model predictnya adalah apply. Apply model, taruh di sini. Jangan lupa model masuk ke model. Terus ANL itu apa Pak? Unlabel ya. Kita masuknya ke data test. Terus ini kemudian performanya di mana? Di sini kan ada tulisannya performa ya sama tes. Nah, kita butuhnya performa, berarti di sini kita cari pakai performance. Performance taruh sini. Kemudian lab masuk lab. Performa masuk performa. Sudah Pak, sudah, karena kita butuhnya akurasi, kemudian decision tree kita pakainya gain ratio dan lain-lain. Kemudian kita naik ke atas, di sini cross validation. Keluarannya apa? Karena jangan lupa di sini keluarannya adalah performance, berarti kita di sini performance-nya narik ke sini ya. Jadi itu. Nah, di sini jangan lupa teman-teman bisa ganti
number fault-nya mau 3, 5, 10. Nah, ya biasanya dipakai apa? Biasanya dipakai 3, 5, 10. Pak, kalau pakai number of fault 2 gimana, Pak? Ya boleh, cuma dalam standar penelitian di luar, kita bisanya pakai 3, atau 5, atau 10. Seperti itu. Nah, misalkan kita pakai 5 dulu. Berarti kita bagi sebagai 5 fault. Kemudian, kita tinggal klik play. Play, maka akan keluar. Nah, di sini ada performance vector, akurasi rata-ratanya 93,89, karena kita bagi 5. Sekarang kita coba, kalau saya mau buat 10, berarti ini kan bagi datanya 10. 10 kali, jadinya sama ya, 93,81. Jangan lupa, teman-teman yang kemarin, waktu kita sebelum meet, kita bahas ada recall sama presisi. Kita arahnya kemana? Jangan hanya di akurasi ya, tapi cek juga di recall-nya. Recall-nya ini 194 sama 87. Kira-kira bagus enggak? Kalau di rata-rata kurang bagus, Pak. Berarti mungkin kita di sini decision tree-nya jangan pakai pre-pruning misalkan. Kita pakai information gain. Kita klik lagi play. Sama. Tapi agak naik sekarang. Tadi 80 ya, sekarang jadi 90. Nah, teman-teman nanti akan buatnya seperti ini. Jangan lupa, kalau saya buat seperti ini, ini hanya sebagai model evaluasi. Bentar. Bentar, maaf. Nah, cross validation itu menunjukkan model hyperparameter apa yang paling sesuai. Jadi teman-teman kan gini kan, kita pakai number fault-nya 10. Kita mau nyoba nih, pakai decision tree dengan kriteria seperti ini, misalkan apply pruning sama apply pre-pruning nggak saya klik, hasilnya berapa, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa cek nih, misalkan di sini pakai ini ya, kita pakai cross validation untuk decision tree. Pak, bisa nggak sih Pak kalau kita pakai, dicoba lagi yang ini pakai cross validation, yang sini mungkin pakai KNN. Di sini pakai decision tree ya. Coba kita pakai KNN di sini. Bisa, teman-teman tulis lagi cross validation, taruh ke sini. Ini kalau kita mau nyoba dua program, misalkan cross validation, dicek, misalkan kita mau pakai apa, kemarin kita belajar decision tree, naive bias ya, naive bias, taruh di sini, training masuk ke training, model masuk ke model, kemudian jangan lupa di sini ada apply model, kita taruh sini, model masuk model, unlabel masuk dari tes, kemudian jangan lupa ada performance. Ini kita tarik ke sini, lab masuk lab, performance masuk performance. Kemudian kita jalankan. Di sini misalkan cross validation kita bisa rename. Misalkan cross validation decision tree ya, DT misalkan. Kemudian ini cross validation rename cross validation naive bias. Kemudian forma pasti masuk ke result. Ini ya. Di sini samakan. Kalau teman-teman di sini 10, ya di sini harus 10 karena kita mau apple to apple. Nah, terus keluarannya gini gimana, Pak? Nah, di sini kita kan nggak mungkin narik Exa ke sini lagi kan, maka kita bisa pakai multiply. Di sini maksudnya apa? Kita mau kita mau ngecer-ngecer data. Ngecer-ngecer data itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa ya? Kita mau memperbanyak data ya. Seperti inilah. Kita multiply. Berarti dari example masuk. Kemudian outputnya masuk sini nih. Berarti ini adalah data yang pertama. Terus saya mau pakai ini, berarti kan kita harus pakai data yang ini kan. Nah, output bisa masuk ke sini. Taruh ke sini. Oke, setelah jalan, kita punya dua ya, cross validation DT sama naive bias. Kita klik play, maka kita akan punya dua apa nih? Kita punya performance vector untuk di sini performance vector. Oke, di sini kan tulisannya dua ya. Kita ganti aja nih. Rename, performance apa nih? Performance naive bias. Enter. Kemudian di sini decision tree, performance, klik kanan, rename, decision tree.
Jadi kalau nanti teman-teman waktu skripsi tinggal di capture saja, tinggal play di sini. Naive Bayes ternyata 96,57. Decision tree ternyata 93,81. Berarti bagus mana? Bagus naive Bayes kalau dilihat dari akurasi. Kemudian teman-teman bisa lihat nih dari recall. Jangan lupa ya, akurasi bukan tujuan utama kita, tapi kadang kita juga harus memperhatikan recall. Jangan lupa kalau kita fokusnya kemarin recall itu apa? Seperti contoh kasus corona ya, yang penting kedetek, yang penting sakit kedetek sakit, masalah yang sehat kedetek sakit itu urusan nanti, daripada yang sakit kedetek sehat nanti jadi repot di belakang, seperti itu. Nah, jadi kalau saya pribadi, waktu saya kuliah dari S1 sampai S3, yang saya butuhkan sebenarnya bukan akurasi dulu, tapi adalah recall dulu. Baik untuk yang kelas 6607 dari kelas Pak almarhum Pak Fajrian, mungkin tanya Pak, maksudnya confusion metric itu seperti apa? Ya, untuk teman-teman yang lain, buat mengingat, kita tunjukkan akurasi kita berapa, terus kemudian recall kita berapa. Jadi yang benar-benar sakit, misalkan kita punya penyakit ya, yang benar-benar sakit, kedeteksi sakit, itu dulu yang kita naikkan. Sementara kalau yang sehat, kedeteksi sakit, itu urusan nanti. Seperti itu ya. Nah, kita punya nih, Pak, apakah decision tree itu berarti sudah kalah, Pak? Di sini kita udah dapat nih, teman-teman kalau waktu ujian, nembak seperti ini untuk yang PPSI sudah bisa. Tapi apakah ini sudah cukup? Kurang. Teman-teman bisa, misalkan Pak, saya ingin tahu modelnya. Teman-teman tinggal tarik ke sini, model. Klik. Di sini udah kelihatan ya, decision tree. Kemudian teman-teman bisa klik cross naive Bayes, tarik modelnya. Klik. Klik sini. Nah, distribution naive Bayes seperti ini. Distribusinya berapa? Apakah sudah cukup? Saya pribadi belum cukup. Karena apa? Kita lihat naive Bayes itu hanya ada Laplace ya, berarti tidak masalah. Nah, yang kita inginkan itu yang namanya cross validation itu yang benar, Pak. Kita tuh sebenarnya decision tree yang bagus pakai apa sih, Pak? Information gain, gain ratio atau Gini index. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lakukan yang namanya optimize parameter. Teman-teman jangan lupa, barangkali yang kelupaan, decision tree kita punya ada kriterion, kriterionnya berapa, maksimal depth berapa, ini yang kita sebut sebagai hyperparameter. Jadi kita sendiri yang ngeset, kayak rasio dan lain-lain. Oke, misalkan kita coba lagi, tambahkan lagi ya, kita mau nambah namanya, ini kita cross validation lagi. Ini modelnya nanti dulu kita hapus biar nggak bingung. Cross validation lagi, kita mau coba cross validation, misalkan tarik sini. Mari kita belajar apa lagi? KNN ya. Klik, kita tulis KNN. KNN masuk sini, model masuk sini, kemudian apa? Apply, model taruh sini, model masuk sini, unlabel masuk dari tes, kemudian performance, klasifikasi sini masuk sini, tab masuk sini, performa masuk performa. Di sini teman-teman bisa lihat yang kemarin mungkin ngikutin, ada akurasi, classification error, ada kappa dan lain-lain. Nah, kita fokusnya untuk S1 akurasi dulu ya, tidak masalah. Tadi kita sambil jalan. Kemudian performance kita tarik ke result seperti ini ya. Kemudian di sini kita tinggal tarik ke sini. Nah, di sini kita tulis, misalkan kita rename cross validation KNN. Terus kemudian di sini performance-nya kita klik kanan, rename performance KNN. Ya, kita tinggal jalankan klik. Nah, di sini kita bisa lihat KNN ternyata 97. Naive Bayes 96. Wah Pak, berarti bagus KNN ya Pak? Betul. Cuma sekali lagi, KNN yang betul itu berapa sih poinnya? Apakah 5, apakah 10, atau yang lain-lain? Nah, sekarang untuk skripsi seperti ini sudah bisa, tapi belum cukup. Kalau ingin nilai agak bagus, berarti kita cek hyperparameter kita.
Nah, di sini pakai apa? Kita pakai optimize parameter. Di sini ada banyak nih. Ada grid, kuadratik, sama evolutionary. Nah, kita coba pakai grid dulu. Grid taruh sini. Grid. Kemudian kita lihat, misalkan kita rename dulu. Ini untuk apa ya? Untuk grid data, decision tree. Oke, terus gimana Pak? Ini saya cut, masukkan optimize parameter, klik kanan, kita klik paste sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa narik input ke exa, example. Kemudian sama, kan tadi keluarannya di sini, siapa yang masuk? Kemudian di sini keluarannya adalah performance, maka di sini performance ya, masuk ke ini. Sudah selesai? Sudah. Kemudian di sini tinggal klik di sini optimize parameter. Di sini teman-teman bisa klik edit parameter. Nah, di sini ada decision tree nih, teman-teman lihat apa yang mau dipakai. Oh, saya mau pakai, saya pengen tahu nih sebenarnya data kita itu bagusnya pakai apa? Apakah pakai kriterion? Kita masukkan ke sini. Nah, kriterionnya pakai apa? Gain ratio, information gain, gini indeks akurasi. Yang baru datang, gain ratio itu apa? Berarti C45, information gain berarti apa? ID3, kemudian gini indeks itu apa? Gini indeks itu adalah CART. Seperti itu ya. Untuk materi itu nanti kita masukkan ke YouTube, cuma tadi ada masalah sama Camtasia saya, jadi mungkin agak menunggu waktu ya. Oke, sekarang kita juga tanya nih, tadi kan kita ada pilihan pruning sama non-pruning. Kita pruning sama pre-pruning ya, kita masukkan saja pruning. Terus kemudian pre-pruning juga kita masukkan. Terus kita pengen tahu nih, daun yang ke bawah itu berapa, kita tarik sini. Nah, di sini kan ada minimumnya 1, maksimumnya 100, stepnya 10 misalkan. Jadi istilahnya di sini, karena stepnya 10 berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pak, ini cukup enggak, Pak? Kita coba ini dulu ya. Kemudian, apply model apakah kita butuh? Enggak, karena yang kita butuhkan kan hanya decision tree ya. Jadi ini kita mau nambah hyperparameter kita, kriterion, apply pre-pruning, apply pruning, dan minimal size. Kita klik OK. Dah. Terus gimana, Pak? Kita tinggal taruh ke sini. Nah, kita tutup dulu, kita kosongi dulu ya. Nah, di sini output multiply masuk ke input. Oke. Seperti ini. Kemudian performa kita tarik ke sini. Ya kan, karena kita mau ngecek performanya. Kemudian kita mau lihat parameternya. Kan kenapa parameter? Karena kita ingin tahu parameter yang bagus itu apa sih? Seperti itu ya. Optimize param grid. Maaf, kita di sini edit parameter. Kita ingin tahu kriteria yang paling bagus ini apa? Oke ya. Berarti kita masuk ke parameter. Taruh sini. Oke. Kemudian kita pengen tahu model. Model yang dihasilkan itu bentuknya seperti apa? Kita tarik ke sini. Ini. Ya, kenapa? Ini kita lihat. Ini kan ada mandatory input optimize parameter, DT model. Help me solve the problem. Di sini akan kelihatan. Nah, di sini modelnya ternyata ditarik. Tadi kan kita nggak masukkan model ya. Nah, kemudian multiply kita masukkan ke sini dulu. Biar nggak error. Oke, kita jalankan. Kita klik apply. Nah, apa ini? Least square cannot be used for nominal label. Oke, berarti least square di sini berarti ada yang salah. Di mana? Optimize parameter di sini. Di sini berarti apa? Kriterionnya ya, least square kita masukkan ke sini. Daripada kita nyobain satu-satu, least square berarti kita udah klik play. Kemudian klik play, jalan lagi. Ini akan nyoba sampai ini berarti 100%. Klik. Nah, akan ketemu. Di sini teman-teman bisa buat skripsi, contohnya seperti ini. Performansnya kita dapat paling bagus 95,95. Dapatnya dari mana? Parameter setnya ternyata kriterianya pakai apa nih? Paling bagus pakai gain ratio, Pak. Harusnya truningnya true, tapi pre-pruningnya false. Kemudian minimal leaf size-nya 1. Seperti ini.
Kemudian parameter grid ini kalau ditanyain, kamu dapat data ini dari mana? Biasanya mungkin seperti Pak Sasono atau mungkin Pak Sudaryanto kan tanya, kamu kok bisa dapat ini dari mana? Bisa dilihat di sini nih. Pak, ternyata itu pas iterasi ke-45, ini akurasi kita paling tinggi nih, Pak. Masih 0,9, di sini bisa klik ya. Misalkan di iterasi 9 itu ternyata gain ratio true false sama addition-nya 1 itu 0,96 di sini ya. Minimal leaf size. Jadi teman-teman bisa print, bisa screenshot ini. Screenshotnya di mana? Nanti masuknya ke ke lampiran ya. Di sini. Nggak usah. Jadi teman-teman tinggal foto ini. Nah, tree-nya yang keluar seperti apa nih? Tree yang keluar seperti ini, Pak. Lah, apa ini A1, A2, A3, A4? Nah, teman-teman kan enaknya kalau pakai ini, kita pakai apa nih? Atribut ya. Apa namanya? Atribut. Namanya apa kemarin? Rename ya kalau tidak salah ya. Rename. Nah, di sini teman-teman tinggal tarik ke sini. Ini tutup dulu. Oh, maaf. Ini kita masuk sini. Nah, di sini kan mungkin kita tutup, masuk ke sini ya, rename, biar nggak double-double. Kita klik edit list, misalkan A1, namanya mungkin Sepaleng, add entry, A2, kemarin apa ya, Sepaleng, Sepalwit ya, Sepalwit, A3, nah, kita coba, kalau lupa, kita bisa pakai iris, data set, kita cek aja daripada lupa, kita klik, masuk, A1 Sepaleng, betul, A1 Sepaleng, A2 Sepalwit, berarti A3 Petaleng, kemudian A4 Petalwit. Ini kita apply, klik, terus Exa masuk ke Exa, klik, kita coba play lagi. Oh, di sini harusnya A1 dulu ya, A1 new name Sepal Bank. Nah, di sini berarti A1-nya harus hilang. Ini ya, A1 ini remove entry. Oke, klik apply. Kita play. Akan jalan lagi. Kita cek. Nah, di sini petal length dulu, petal width, dan lain-lain. Ini parameter yang paling bagus. Seperti itu ya. Ditanyain, kalau nanti teman-teman mau ngecek atribut yang dipakai apa saja sih? Maaf, hyperparameter yang dipakai apa saja? Teman-teman bisa ngomong, cross validation kita pakainya 10, Pak. Nah, seperti itulah. Kalau teman-teman lihat apakah optimize parameter bisa diklik lagi, kita klik. Di sini apa? Cross validation ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik, oh saya pengen number of volt-nya, tak taruh sini ya. Misalkan di sini minimumnya 2, maksimumnya 10 ya. Nah, kita klik, oke. Kemudian teman-teman mau klik play lagi. Nah, di sini kan akan nunggu nih, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena apa? Karena dicoba K1 berapa, K2 berapa, K3 berapa, K4 berapa, K5 berapa. Nah, kalau saran saya mendingan langsung kalau waktunya cukup, kayak teman-teman kan pakai komputer ya, bisa ditinggal ngerjain yang lain, atau biasanya ngerjain manuskripnya. Manuskrip itu laporan skripsi ya. Teman-teman bisa sambil nunggu ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita juga coba lagi, misalkan optimize parameter grid, berarti kita pakai untuk yang naif base ya. Optimize parameter grid, taruh di sini. Kemudian ini kita cut, masukkan ke sini. Bisa input masuk ke input, model masuk ke model, kemudian performance masuk ke performance. Sudah? Sudah. Nah, optimize parameter ini, kita klik edit parameter. Naik bias, pakai apa nih? Naik bias hanya ada Laplace correction. Mau pakai true atau false gitu ya. Laplace correction itu yang datanya nggak imbang ya. Jangan lupa. Nanti kalau sepertinya saya kemarin lupa nerangin ya. Mungkin besok kita ulang lagi waktu sebelum UAS. Oke.
Setelah ini kita mana? Nah, ini keluar hasilnya ya. Kemudian parameter gridnya, ternyata volt yang bagus adalah 2. Seperti itu ya. Jadi teman-teman ditanyain, pakai voltnya berapa? 2. Kenapa 2? Ya karena yang paling bagus 2, Pak. Nah, apakah itu bisa dibuat untuk jawaban? Sebenarnya bisa. Cuma kan kita pengen datanya bagus dulu kan. Yang penting datanya bagus dulu. Seperti itu. Nah, di sini kita tadi karena kita ingin paling tidak salah satu sama, jadi optimize parameter, number of volts-nya kita hapus ya, jangan dipakai dulu. Karena kita pengen mainnya fair play, jadi kalau pakai voltnya 10 ya sudah 10 semua dulu. Ini ya, costnya 10 ya. Oke. Kemudian di sini tadi apa? Optimize parameter grid untuk yang naik bias. Sini kita klik kanan, rename, NP. Oke. Kemudian di sini kita tutup dulu. Kemudian out masuk sini, input. Kemudian kita mau ngomong performanya berapa. Alhamdulillah, modelnya berapa. Kemudian parameter yang bagus apa. Kemudian kita lagi optimize parameter grid. Taruh di sini. Terus validation ini kita cut. Di sini masuk out, sini biar nanti kita nggak repot, model masuk sini, kemudian parameternya masuk sini, klik kanan, tadi KNN ya, KNN, klik, paste ke sini, input masuk ke input, model masuk ke model, performa masuk ke performa. Oke, jangan lupa di sini. Ini kenapa? Klik help me solve the problem. Nah, di sini kita KNN, taruh ke, pengennya apa nih? Saya pengen K. Jumlah K-nya berapa nih? Dari 1 sampai 100 ya, stepnya 10, 10, 10. Kemudian apakah mau pakai weighted vote, apakah mix measure, atau apakah pakai nominal, terus kernel type, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa coba-coba sendiri. Kita pakai OK. Kemudian, bagaimana? Sudah kita tadi di sini sudah ya, jalankan, kita klik play sambil nunggu. Nah, di sini kita udah tahu nih, kalau KNN dapatnya berapa? 97,33, seperti itu ya. Terus parameter setnya ternyata K-nya 21, berarti harus nyari tetangga terdekat 21 biji, seperti itu. Oke, ini untuk skripsi sudah selesai. Jadi yang teman-teman mau pakai PPSI atau kalau pakai data mining ini buat data kepean dulu. Jadi ternyata rapid miner hasilnya sekian. Jadi paling enggak kalau saya buat aplikasi entah di Python, entah di Java, atau entah di mana lagi ya, bahasa C, atau di bahasa R, atau di bahasa MATLAB, di pemrograman MATLAB, itu kita udah tahu kepeannya seperti ini. Kalau yang di PPSI bisa pakai. Loh Pak, saya pengen tahu kalau pakai, ini kan pakai Retrieve Iris Pak, bisa pakai dataset yang lain enggak Pak? Bisa. Misalkan kalau kita, berarti kita nggak pakai Iris ya, kita klik, kita mau pakai data apa ini? Kita bisa pakai data, misalkan labor negotiation, taruh sini. Terus, labor negotiation, kita tinggal tarik ke sini, Exa. Nah, kita klik, play, pertama ya. Cara seperti ini salah, kenapa? Karena kita belum melihat labor negotiation itu datanya seperti apa. Nah, di sini akurasi 95, kemudian ini parameter setnya sekian, kemudian KNN parameter set untuk naik bias berapa, 94, dan lain-lain. Nah, padahal di sini kan kita ada apa? Data yang lain ya. Oke, misalkan ini saya hapus, kemudian yang semuanya saya copy, saya cut dulu. Kemudian saya lihat labor negotiation. Kita tarik seperti ini ya. Kita klik play. Oke, di sini teman-teman bisa lihat statistik banyak yang hilang nih, missing ya, banyak yang missing lah. Terus missingnya pakai apa? Teman-teman bisa klik, tulis saja dulu missing ya. Karena kita fokusnya di sini data preprocessing. Berarti ada missing. Pertama mau apa nih? Replace missing values. Misalkan seperti ini. Nah, defaultnya apa nih? Berarti
yang kosong defaultnya akan di average, sementara yang lain edit list mungkin yang apa kita kan tadi belum tahu ya. Biasanya saya catat seperti ini. Yang kosong apa nih? Misalkan yang kosong itu durasi dan lain-lain. Misalkan ini ada wage increment ya kedua. Misalkan di sini saya replace missing values, klik semua yang kosong akan saya buat average. Kemudian edit list yang sisanya mungkin di sini wage increment second mungkin langsung tak kasih minimum. Tak klik apply. Ini ya, kita klik play. Nah, kemudian kita klik statistik, semua datanya langsung missingnya hilang seperti itu ya. Nah di sini replace missing values bisa juga kita pakai imputasi. Jadi imputasi itu apa? Imputation, replace missing. Di sini ada impute. Ini ada impute nih. Impute ini apa? Kita mau nyari data yang hilang, record yang hilang itu sesuai tetangga terdekat. Nah biasanya untuk impute missing values kita pakainya KNN. Ini ya. Kita tarik ke sini. KNN, masuk ke sini, model, masuk ke model. K-nya pakai 5. Oke. Setelah itu, kita jalankan, klik. Nah, semuanya otomatis langsung masuk nih. Seperti ini, missing-nya kosong. Jadi, teman-teman bisa pakai apa? Bisa pakai replace missing values, atau impute missing values. Pak, enaknya pakai apa, Pak? Saya pribadi biasanya pakainya impute karena saya nggak pengen mikir banyak-banyak karena fokus saya mungkin di model. Jadi, tapi kalau teman-teman pengen exploratory data analysis, ya teman-teman bisa pakai replace missing values. Jadi kan mungkin dari peraturan perusahaan mungkin bilangnya gini, gajian pertama masa langsung maksimum, dibuat minimum aja. Terus gajian kedua, oh berarti itu kan sudah 10 tahun atau 20 tahun kerja, ya sudahlah kasih kenaikan gajinya maksimum seperti itu. Jadi kapan kita pakai replace missing values? Kalau perusahaan minta pembersihan datanya sesuai cara kita, seperti itu ya. Kalau ternyata di perusahaan, Pak ini data kosong gimana? Wes awuro mas, kan? Wes pokoknya awuran gitu kan? Jangan diawur, tapi kita pakai impute missing values seperti itu. Jadi waktu nanti teman-teman buat skripsi, misalkan ada data yang hilang, teman-teman akan ngomong dulu. Data yang hilang tuh kenapa? Yang kemarin waktu pertemuan yang lalu pernah kita bahas, yang hilangnya itu gara-gara ada nggak bisa jawab atau memang benar-benar hilang ya. Contoh kayak misalkan, Pak pacarnya berapa? Terus di sebelahnya ada pacarnya kan nggak bisa jawab kan, pasti ngomongnya 1, padahal sebenarnya ada 2, tapi dia ngomong saya milih nggak jawab gitu kan. Dan seperti itu. Nah, diperhatikan kapan pakai replace missing values, kapan pakai impute missing values. Seperti itu ya. Oke, setelah itu tadi kita balikin lagi yang file tadi. Kemudian kita taruh di sini. Remove duplicate. Kita di sini taruh. Pak, saya pengen tahu nih Pak, kalau saya pakai impute missing values dengan nggak pakai missing input values gimana? Ya sama, teman-teman tinggal tarik. Kita nggak butuh ini ya. Oke. Sama, caranya apa? Multiply, masuk sini. Oke. Tinggal masukkan sini. Ini multiply untuk yang missing values seperti ini. Kemudian teman-teman berarti butuh ini lagi kan? Nah, di sini teman-teman bisa copy lagi, Ctrl V. Nah, di sini teman-teman tinggal tarik. Berarti ini yang untuk tahapan, yang ini untuk pakai impute missing, ini nggak pakai impute missing, seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung nyoba-nyoba. Oh, saya pakai impute berapa, saya nggak pakai impute berapa. Oke, kita coba dulu ya. Untuk misalkan yang kita butuhkan ini, misalkan decision tree, kita mau lihat performanya dulu. Kemudian sama apa ini, yang remove duplicate, tapi maaf, yang nggak pakai impute missing. Kita mau nyoba dulu. Tembak ke sini. Kita klik play. Klik. Tunggu. Nah, ini jalan. Oke, kita lihat hasilnya. Yang performance DT ini berarti apa? Yang kedua ya, ternyata 90. Sementara yang pertama 87. Loh Pak, berarti diimputasi malah jelek ya Pak hasilnya Pak? Betul. Nah, makanya teman-teman mungkin bisa ngomong,
jangan di-impute lah. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman, atau mungkin impute-nya, KNN-nya dibuat berapa? Misalkan dibuat 2. Oke, diproses, kemudian di-play. Sambil dicoba. Kenapa? Karena yang namanya data scientist kan menemukan sesuatu, menemukan pola. Oke, sini kita lihat yang mana decision tree 2 ya. Mana tadi performance vector DT2 90. Sementara yang performance vector untuk decision tree 92. Berarti naik ya. Nah, di situ kadang-kadang kita bisa ngomong impute missing. Kalau saya pribadi biasanya saya sering pakai, cuma saya akan ngecek dulu. Istilahnya kan gini, kita pakai data original, data yang belum pernah diperlakukan pre-processing dengan data yang kita udah lakukan pre-processing, seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman buat skripsi, baik yang di PPSI maupun di data mining, e-business ya, saya agak lupa, e-business ya, e-business sama PPSI. Jadi teman-teman buat perlakuannya 2, misalkan yang satu tanpa perlakuan, berarti nggak ada impute missing, yang satu pakai perlakuan, misalkan pakai impute missing. Jadi teman-teman untuk analisanya jadi lebih banyak, seperti itu. Nah, ini tadi contoh pakai decision tree. Kalau teman-teman mau pakai yang lain, yang lain tinggal dimasukkan. Ini apa ya? Nggak bisa ditarik. Oke, seperti ini. Ini untuk yang optimize parameter grid. Jadi kuliah kita, saya pengen nunjukin, dan saya sudah dapat izin dari Pak Avandi dan Pak Sri Winarno, bahwa nanti teman-teman akan tahu caranya membuat skripsi, baik dari PPSI maupun e-business, dalam membuat data mining. Bagi yang tertarik dengan data mining ya, seperti itu. Yang pertama adalah apa? Yang paling penting, yaitu adalah cara kita processing data. Jadi yang paling penting ada di sini. Sementara yang di sini, ya tinggal tempel-tempel kayak aja, kan seperti itu. Oke. Pak, ada lagi enggak, Pak? Untuk parameter optimize. Optimize parameter sebenarnya ada banyak. Di sini ada yang pakai kuadratik sama evolutionary. Evolutionary itu kita pakai genetic algorithm, seperti itu. Bisa pakai genetic algorithm, atau kita bisa pakai PSO. Nah, di sini kan kita ada populasi size-nya. Kalau di sini saya belum pernah pakai. Di sini berarti pakai genetic algorithm ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai grid search dulu. Ini kita pakainya optimize parameter grid search. Kalau kenapa kok kita pakainya grid search biasa? Karena hyperparameter kita range-nya nggak banyak, range-nya sedikit. Dan kemudian hyperparameter kita nggak banyak, paling hyperparameter kita cuma 4 atau 5. Kapan kita pakai evolutionary? Kita kalau parameter kita 100-an, 100 apa 200, dan hyperparameter kita juga sekitar 10 sampai 20, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan mic-nya dibuka kalau ingin tanya. Bagaimana yang lain? Halo? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Jadi kalau pakai ini bisa ya? Yang lain? Oke, terus kemudian kalau misalkan ini kita pakai dataset dari mana? Dari RapidMiner ya. Pak, kita pakai dataset sendiri bisa enggak, Pak? Bisa. Kita bisa pakai misalkan UCI, misalkan kita klik data folder, misalkan kita pakai sini, klik misalkan data folder. Kemudian di sini ada iris data sama iris name. Yang kita butuhkan cuma iris data. Seperti ini. Kita klik save. Seperti ini. Kemudian kita show finder. Kita cek nih, kita buat klik kanan, open with, misalkan ini Notepad++ ya. Kita buka, ternyata bentuknya seperti ini. Ini berarti bentuknya apa? Ini bentuknya adalah CSV. Seperti ini ya, ini berarti kan koma. Nah, kalau di Windows biasanya langsung bisa dibuka pakai klik kanan, open with Excel. Tapi kalau kita jangan diganti Excel, tapi bentuk CSV. Ini ya.
terus use CSV. Kemudian kita mau narik data dari sini. Ingat kalau data sebagian besar atau misalkan bentuknya Excel pun kita bisa load sebenarnya, tapi kalau paling enak kita pakainya CSV. Oke, misalkan kita retrieve labor negotiation, kita hapus dulu. Kita mau pakai operator nih. Kita mau lihat data akses. Misalkan kita tulis datanya CSV ya, CSV. Read CSV, kita taruh sini. Kemudian kita import configuration wizard. Klik. Terus di mana tadi tak taruh di download. Kemudian last modified iris CSV ini ya. Klik dan klik next. Kemudian di sini ada header row 1. Kalau header row 1 itu berarti dia ngomong bahwa ini adalah nama fiturnya. Karena ini langsung data, kita tinggal hilangi aja. Seperti itu ya. Udah masuk. Kemudian kita klik next. Kemudian teman-teman bisa lihat, oh ini Iris Setosa. Teman-teman tinggal klik change role. Klik, ini namanya label. Klik, oke. Masuk. Kemudian klik finish. Itu teman-teman tinggal tarik multiply sini. Jadi kita klik play. Tinggal dicek. Sambil jalan. Akan keluar. Ada yang akurasinya 96. Kemudian ini DT2 ya. Kemudian yang DT yang sini 95,33. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah punya konsep yang seperti ini, data apapun tinggal dimasukkan. Seperti itu. Nah, tapi semudah apapun menggunakan rapid manner, yang perlu kita perlukan adalah analisa. Seperti kenapa kita pakai impute missing values, kenapa kita pakai replace missing values, seperti itu. Seperti ini ya, jadi kalau teman-teman misalkan ada data perusahaannya diolah dulu, misalkan, misalkan prediksi kenaikan gaji, misalkan. Teman-teman kan harus dapat datanya dulu, apakah tipe datanya itu semuanya kategori, apa semuanya ada numerikalnya, ataukah campuran ada kategori sama numerikal. Seperti itu. Jadi untuk kuliah data mining, untuk klasifikasi, kita untuk yang pengen membuat skripsi untuk klasifikasi, kita bisa membuatnya seperti ini. Seperti ini. Ada yang ditanyakan lagi? Kecepatan nerangin atau bisa diterima? Oke, kalau tidak ada berarti kita sampai sini dulu. Bagi yang tadi merasa, Pak kok kecepatan neranginnya, nanti akan saya upload ke YouTube, cuma dalam bentuk yang belum teredit ya, seperti yang kita jelaskan seperti ini. Nah, kalau besok teman-teman ada yang ngambil e-business atau PPSI, ngambil data mining, silahkan menggunakan rapid manner untuk yang PPSI. Seperti itu, untuk yang e-business, paling tidak ada tampilannya sedikit, seperti itu. Nah, cuma biasanya kalau saya pribadi pakai rapid manner juga untuk modeling dulu, biar nanti kita ngetiknya gampang. Oke. Teman-teman kalau yang tertarik sama Python, teman-teman bisa klik Colab Research. Seperti ini ya. Ini kita bisa pakai Google Colab. Di sini kita klik batal. Karena ini masuk ke Google Colab saya yang normal. Misalkan saya pakai Alzami. Di sini misalkan kita pakai lecture 91. Nah, di sini teman-teman nanti bisa pakai dataset seperti ini. Kita bisa tarik datanya, kemudian scaling. Nah, ini murni coding. Jadi kalau teman-teman yang agak alergi coding bisa pakai rapid manner. Cuma rapid manner kalau kita mau gerak-gerak agak aneh-aneh, agak susah. Sementara kalau kita coding sendiri kan kita bisa sesuai hati. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat ada plot live seperti ini. Baik, untuk Python sepertinya suplemen, tapi nanti akan saya coba. Kemarin Pak Avandi dan Pak Win juga setuju kita mau pakai Python, cuma kemarin dibahas lagi, mendingan rapid manner-nya difokuskan untuk materi kuliah dulu. Seperti nanti klasifikasi, kemudian clustering, kemudian asosiasi. Dengan asosiasi kemarin kita pakai a priori dan f background ya. Nah, mungkin nanti pertemuan ke depan
kita akan coba pakai untuk clustering dan asosiasi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sini. Nanti teman-teman bisa absen setengah jam lagi ya, untuk yang kelasnya 6607, 6605, dan 6601. Baik, kalau ada pertanyaan bisa masuk ke grup WA dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.